Wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah pengertian pecahan. Pecahan senilai menyederhanakan, mengubah bentuk, dan membandingkan. Oke, langsung saja kita ke sub yang pertama, yaitu tentang pengertian pecahan. Pecahan secara umum yaitu adalah bagian. Nah, pecahan itu dapat dituliskan atau dinyatakan A per B, dengan A itu adalah pembilang, kalau yang bawah atau B itu adalah penyebut. Kalau kalian susah untuk menghafalkan keduanya, kalian hafalkan satu aja. Oh, yang bawah itu penyebut, berarti otomatis yang atas bukan penyebut, atau bisa disebut yang lain, pembilang gitu. Nah, pembilang itu artinya adalah menyatakan bagian yang dimiliki, atau biasanya diarsir. Nah, kalau penyebut itu adalah seluruh bagian atau banyaknya bagian, banyak keseluruhan. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Nah, misalkan ya, di lingkaran ini ketika guru bagi menjadi 2, lalu ada satu bagian yang diarsir, berarti lingkaran ini menyatakan pecahannya itu berapa. Pembilangnya itu adalah bagian yang dimiliki atau yang diarsir, berarti pembilangnya itu 1. Terus penyebut itu adalah seluruh bagian atau banyak dari keseluruhan bagian. Ini ada 2 bagiannya kan, berarti penyebutnya adalah 2. Jadi pecahan ini adalah 1/2. Oke, ketika gambar yang kedua, Bu Guru kayak giniin, Bu Guru arsir menjadi kayak gini. Pembilangnya itu bagian yang dimiliki atau yang diarsir, berarti yang diarsir ada 3 per penyebutnya itu seluruhnya. Ini tadi lingkaran dibagi menjadi berapa sama Bu Guru? Dibagi menjadi 4. Berarti lingkaran ini adalah 3/4 bunyinya pecahannya. Oke, sementara yang gini, kalau yang banyak kayak gini, nah ini dibagi menjadi berapa ini? Nah, ini pembilangnya ada 3, atau yang diarsir itu ada 3. Sementara penyebutnya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini pecahannya adalah 3/6. Coba kalau yang di segi 4 kayak gini, sama kayak yang di lingkaran, asalkan bagiannya besarnya itu sama. Berarti kalau kayak gini, ini bentuk pecahannya berapa? Pembilangnya itu ada 2, yang diarsir ada 2, terus penyebutnya itu ada 4 karena mengandung 4 bagian. Ini jadi 2/4. Sementara kalau kayak gini, ini yang diarsir cuma 1 ya, berarti pembilangnya itu 1, penyebutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Ini pecahan 1/8, ini yang 2/4, ini yang setengah, ini yang 3/4, ini yang 3/6, dan sebagainya. Pokoknya intinya pembilang itu adalah bagian yang dimiliki atau arsiran, daerah arsirannya ya kalau ada gambarnya. Sementara penyebut adalah jumlah bagian yang udah dibagi-bagi secara keseluruhan, itu ada berapa potongan itu. Oke, ini yang termasuk pecahan, ini bentuknya ya. Nah, kalau yang bukan pecahan tuh yang gimana? Contohnya yang bukan pecahan itu kayak gini nih. 6/3 itu bukan pecahan. Kenapa bukan? Karena 6/3 itu menghasilkan bilangan bulat 2, ya kan? Kalau 3/6 kan kalau dibagikan 3/6 bukan bilangan bulat, jadi ini termasuk pecahan, boleh. Ini sebenarnya pecahan tapi menghasilkan bilangan bulat. Kalau ini 12/4 kan sama aja, 12 dibagi 4 kan bisa, yaitu 3, ya kan? Ini bukan pecahan gitu. Oke, materi selanjutnya tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu dapat dicari dengan caranya itu gimana? Mengalihkan
atau membagi si pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Maksudnya tuh gimana? Nah, misal ada pecahan ini nih, 5/10. Nah, pecahan senilainya tuh berapa? Boleh kalau dikalikan 2, berarti bawah juga sama-sama dikalikan 2 kan, atas bawah dikalikan 2. 5 kali 2 adalah 10, 10 kali 2 adalah 20. Ini senilai 5/10 sama 10/20 itu senilai. Selanjutnya ketika dibagi 5, coba 5 dibagi 5 sama 10 dibagi 5 kan sama ya. 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 itu 2. 1/2 itu sama aja 5/10, sama aja 10/20. Dikali 3 ya sama-sama dikalikan 3, berarti boleh. Yang penting atas bawah itu dikalikan bilangan yang sama. 5 kali 3 adalah 15, 10 kali 3 adalah 30. Itu maksudnya pecahan senilai. Berarti kalau 1/4 itu bisa senilai sama berapa? Oke, kalikan 2 dulu, bawah kalikan 2 juga. Berarti 1 kali 2 adalah 2, 4 kali 2 adalah 8. Kalau kali 3 boleh? Ya boleh. Atas bawah kali 3. 1 kali 3 adalah 3, 4 kali 3 adalah 12, dan seterusnya. Pokoknya senilai itu berarti mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Begitu. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu bisa menggunakan ini. Kita cari FPB-nya ya. Misal ada 5/30. Kita kan nggak tahu nih 5 itu bisa dibagi berapa, 30 bisa dibagi berapa, yang sama-sama gitu kan, bisa disederhanakan. Nah, kita perlu tahu dulu si FPB dari 5 sama 30. 5 itu adalah 5, 30 itu faktornya adalah 2 kali 3 kali 5. FPB itu berarti angkanya yang sama doang ya. Berarti sama-sama punya 5, berarti FPB-nya 5. FPB-nya 5 berarti fungsinya apa FPB ini? Untuk membagi. Berarti dibagi dengan FPB-nya. Atas bawah pembilang penyebutnya itu dibagi dengan FPB. Berarti 5 dibagi 5 itu 1, 30 bagi 5 itu adalah 6. Ini adalah bentuk paling sederhananya dari 5/30. Coba kalau soalnya ganti 15/27. Nah, kita perlu tahu dulu kan, 15 sama 27 FPB-nya itu berapa. Kita hitung coba. Pakai pohon faktor deh biar ingat. 15 bagi 3 itu 5, 27 bagi 3 itu 9, 9 bagi 3 itu 3. Berarti 15 itu adalah 3 kali 5, 27 adalah 3/3. FPB itu yang bagaimana sih? FPB itu adalah yang sama-sama faktornya dimiliki ya. Berarti sama-sama punya angka 3 kan. 3 sama 3/3. Itu kecilan mana? FPB itu kan nyari yang kecil pangkatnya. FPB-nya berarti 3. 15 dibagi 3 sama 27 juga dibagi 3, berarti 5/9. Ini adalah bentuk paling sederhananya. Satu soal lagi, coba. Min 35/49, negatif 35/49. Ini berapa FPB-nya? Kita hitung dulu deh ya, di sini deh. Kalau 35 dibagi 5 langsung ya, itu 7. 49 itu bisanya dibagi 7, itu 7. Berarti 35 itu adalah 5 kali 7, 49 itu adalah 7 kuadrat. FPB-nya adalah yang sama, itu adalah 7. 7 sama 7/2 itu lebih kecil 7.
berarti FEB nya itu adalah 7, berarti keduanya dibagi 7. Negatif 35 bagi 7 adalah negatif 5 per 49 bagi 7 adalah 7. Jawabannya adalah negatif 5 per 7 ya. Itu cara menyederhanakan pecahan. Selanjutnya mengubah bentuk pecahan. Ada beberapa ya. Yang pertama itu dari pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Nah, misal ada angka pecahan 5/2. Kan kalau pembilangnya lebih gede kayak susah ya. Maksudnya 5 dibagi 2 itu sebenarnya masih bisa, atau dibuat ke bentuk campurannya aja. Caranya itu yaitu adalah 5 dibagi 2 itu dapatnya kan 2 ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1. Penyebutnya tetap 2. 2 ini adalah hasil bagi si 5 dengan 2. 1 ini adalah sisanya, sisa bagi. Nah, coba soal lain. Kalau 13/7 berarti kan sama aja 13 bagi 7 sih sebenarnya. Nah, 13 bagi 7 itu dapatnya kan cuma 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya ditaruh atas sebagai pembilang, itu 6. Kan 13 kurang 7 kan 6 ya. Terus penyebutnya tetap 7. Kalau 18/5 itu berapa? 18 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. Sisanya berapa? Oh, sisanya 2/5. 3 2/5 itu adalah bentuk pecahan campuran dari 18/5. Kalau sebaliknya, dari pecahan campuran ke pecahan biasa, coba diubah. 3 1/5 itu sama aja ini dikaliin ini kesini ditambah. Maksudnya itu 3 kali 5 dulu berapa? 15 ditambahkan 1 berarti 16 per penyebutnya tetap 5. Oke, bagus. 9/10 berarti berapa? Berarti ini dikalikan dulu. 1 kali 10 adalah 10 ditambah 9 adalah 19/10. Ini bentuknya. Kalau 3 7/15 coba. Berarti kan sama aja, 3 kalikan 15 itu berapa? 45. Tinggal ditambahkan ke 7. 45 ditambah 7 adalah 52/15. Itu cara mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran atau sebaliknya gitu. Selanjutnya bisa juga pecahan ke kemana? Ke desimal ya. Desimal itu yang ada koma-komanya. Koma. Nah, desimal itu maksudnya itu gini nih. Satu angka di belakang koma itu artinya itu persepuluhan. Kalau ada 2 angka di belakang koma, ini angka kedua ini disebut perseratusan. Ya, ini persepuluhan berarti angka satunya. Gitu. Berarti kalau ada angka 1,235, 5 ini adalah per seribuan, terus 3 ini adalah per seratusan, dan si 2 ini adalah per sepuluhan. Sementara 1 ini adalah si satuan. Seperti biasa, kalau angka di depan koma itu udah umum ya, atau yang disebut satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan itu. Pokoknya kalau yang di belakang koma itu ditambahi per sepuluhan, per ratusan, per seribuan gitu. Nah, dari desimal ke pecahan coba. 0,1 kalau diubah ke desimal itu berarti 1 per. Kalau satu angka di belakang koma itu kan berarti per sepuluhan ya. Berarti ini adalah 1/10. Coba kalau 2,1 itu sama aja ya ditulis 21 per, karena ini satu angka di belakang koma berarti per 10. Terus
Kalau soalnya 0,52, berarti bentuk pecahannya adalah 52 per, ini ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Kalau 1,32 ini berarti berapa? 132 per, ini ada 2 angka, 100 gitu. Sekarang tinggal sebaliknya, dari desimal dari pecahan diubah ke desimal. Coba 2 per 5 itu gimana caranya biar bisa diubah ke desimal? Caranya itu adalah dengan mengalihkan si penyebut ini menjadi persepuluhan atau perseratusan atau peribuan yang terdekat. Kalau 5 ini terdekat itu bisa dibuat per 10 ya. Berarti 5 itu dikalikan berapa? Dikalikan 2, otomatis yang atas juga harus dikalikan 2 juga. Ya kan? 5 kali 2 itu 10, 2 kali 2 itu 4. Berarti 4 per 10 itu sama aja bentuk desimalnya adalah 0,4 gitu. Terus kalau misal soal lain 5 per 20 itu diubah ke yang terdekat yang apa? Persepuluhan boleh, perseratusan boleh. Kita coba ke perseratusan ya. 20 kan bisa diubah ke 100, yaitu dengan cara dikalikan 5. Berarti yang atas juga dikalikan 5. 5 kali 5 adalah 25. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,25 gitu. Coba kalau 6 per 12. Nah ini kan nggak bisa tuh ya diubah menjadi pecahan biasa, diubah ke perseratusan atau persepuluhan. Ini 6 per 12 itu juga sama dengan 6 dibagi 12, ya kan? Nah 6 dibagi 12 jangan bilang nggak bisa, itu bisa. 6 dibagi 12 itu pinjemin nolnya, ya kan? Jadi 60, tapi di atas juga ditambahin 0, 60 bagi 12 adalah 5. Berarti jawabannya 0,5. Nah, soal lagi, misalkan 25 salah. Ini ada 3 per 15. Nah, jangan bilang 3 per 15 itu nggak bisa diubah menjadi desimal, karena 15-nya nggak bisa dibuat persepuluhan atau perseratusan. Bisa, caranya yaitu tinggal 3 dibagi 15. 3 dibagi 5 pinjemin si 0, tapi yang atas dikasih 0, 30 bagi 15 adalah 2, dikurangi jadi 0, berarti jawabannya 0,2. Pokoknya pecahan itu per, artinya itu sama juga dengan bagi, dibagi gitu ya. Selanjutnya dari persen ke pecahan atau sebaliknya. Misal 5% itu berarti 5 per 100. Persen itu artinya per 100 gitu ya. Berarti kalau 12 1/2% itu gimana? 12 kali 2 diubah ke pecahan biasa dulu. 24 tambah 1, 24 tambah 1 adalah 25 per 2%, berarti per 100, atau dikalikan 1 per 100-nya, berarti 25 per 200. Kalau ini diubah ke udah kayak gini aja. Ini kayak gini aja. Oke. Sekarang kalau kebalikannya 2 per 5 itu kalau diubah menjadi persen itu bagaimana caranya? Ya kita tinggal mengalihkan si penyebut ini atau si yang bawah ini menjadi perseratusan. 5 diubah ke perseratusan itu dikalikan berapa? Dikalikan 20, berarti otomatis si pembilangnya juga dikalikan 20. 2 kali 20 adalah 40, berarti 2 per 5 itu nilainya sama aja 40%. Nah, selanjutnya misal ada 6 per 25. 6 per 25 diubah ke persen tuh gimana? 25 kan bisa tuh ya diubah ke 100, caranya dengan dikali 4. Berarti tinggal si 6 ini juga dikalikan 4. 6 kali 4 adalah
Berarti jawabannya adalah 24%. Coba kalau 6 2/3% itu 6 2/3 kalau di 6 2/3% itu kalau diubah ke pecahan biasa itu gimana? 6 kali 3 itu 18 kali 2 itu 20, berarti yang atas itu 20/3%, berarti itu adalah 1 kali 100 sih, 20 kali 1 adalah 20, 3 kali 100 adalah 300. Itu ya, itu caranya mengubah pecahan. Selanjutnya membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu caranya gimana? Nih, ada dua versi. Yang pertama, kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan si pembilangnya. Ya, kalau pembilangnya besar, ya otomatis itu pecahan lebih besar nilainya. Kalau pembilangnya kecil, otomatis pembilangnya lebih kecil. Misal kayak gini, 1/8 titik-titik 3/8. Ini perbandingannya lebih besar atau lebih kecil kira-kira? Coba lihat, ini penyebutnya sama ya, angka 8 penyebutnya. Tinggal kita lihat si pembilangnya, ini 1, ini 3. 1 sama 3 itu lebih gede mana? Lebih gede 3, berarti otomatis ini adalah tandanya ke 3, atau 1/8 itu lebih kecil dari 3/8. Coba 1/4 titik-titik 5/4. Ini kelihatan banget nih, penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal lihat pembilangnya. 1 sama 5 itu lebih gede 5, berarti 1/4 lebih kecil dari 5/4. 6/3 titik-titik 2/3. Nah, ini sama lagi penyebutnya, berarti tinggal lihat 6 sama 2 itu lebih gede sih 6 gitu. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilangnya ya. Oke, sekarang kalau penyebutnya beda. Nah, caranya gimana kalau penyebutnya beda? Kalau penyebutnya beda, kita perlu tahu dulu, kita samakan dulu KPK-nya ya. KPK samakan KPK. Nah, caranya itu gimana? Misal ada soal gini, 3/8 titik-titik 2/12. Nah, kalau kayak gini beda penyebutnya, kita jadi bingung kan, yang mana yang lebih gede? Belum tentu sih 12 ini karena angkanya paling gede ini adalah yang gede gitu kan. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya 8, KPK 8 dan 12. 8 itu adalah faktornya 2/3, 12 itu adalah 2/2 kali 3. KPK itu dicari yang sama dulu tapi pangkatnya paling tinggi, berarti 2/3 kali yang jomblo atau yang sendirian juga tetap dituliskan. Berarti KPK-nya adalah 8 kali 3, yaitu 24. Coba 3/8 kalau diubah penyebutnya jadi 24, berarti itu kan 8 kali 3 kan. Nah, yang atas juga dikalikan 3, karena yang bawah juga dikalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Sementara yang ini 12 diubah menjadi 24, itu dikalikan berapa? Dikalikan 2. 2 yang atas juga dikalikan 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Sekarang kita tinggal lihat, penyebutnya sudah sama, pembilangnya gede yang 9, berarti otomatis 3/8 itu lebih gede dari 2/12 gitu ceritanya. Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan itu ya, kalau penyebutnya sama ya tinggal diurutkan, kita tinggal lihat pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya beda, terus juga bentuknya misal juga ada yang beda, berarti kita perlu cara ya. Misal ini urutkan dari terbesar, angkanya itu gini, 4/5, ada 7/10, ada 13/15, ada 5/6. Coba
ini penyebutnya beda semua ya, 5, 10, 15, 6. Caranya gimana? Kita mencari yang namanya KPK penyebutnya. KPK dari 5, 10, 15, dan 6 adalah 60. Oke, kita tinggal ngitung, menyesuaikan. 5 dibuat ke 60 itu dikalikan 12. Berarti pembilangnya juga dikalikan 12. 4 kali 12 adalah 48. Yang kedua, 60 dibagi 10 itu 6. Yang atas juga dikalikan 6. 7 kali 6 itu adalah 42. Yang selanjutnya, 60 bagi 15 itu adalah 4. Selanjutnya, 13 kali 4 adalah 52. Selanjutnya yang terakhir, 60 bagi 6 itu 10. Berarti yang atas juga dikalikan 10. 5 kali 10 adalah 50. Sekarang kalau minta diurutkan dari yang terbesar, kalau penyebutnya udah sama semua nih ya, kita tinggal lihat si pembilangnya. Yang paling gede adalah si ini ya. Ini 13 per 15, terus 5 per 6, baru 4 per 5, dan yang terakhir adalah 7 per 10. Ini kalau bentuknya pecahan semua. Bisa jadi di soal itu bentuknya kayak gini, 0,33, terus 35%, terus 346 per mil deh, dikasih per mil, sama 12 per 28. Nah, ini urutkan dari terkecil, misal. Nah, caranya itu gimana? Caranya keempat ini kita ubah menjadi satu bentuk. Kalau mau desimal ya desimal semua, kalau mau pecahan ya pecahan semua, kalau mau persen ya persen semua. Kita sepakati misal kita ubah ke dalam bentuk desimal semua ya. Oke. 0,33 oke, aman ya. 0,33 ya 0,33. Kalau 35% berarti bentuknya adalah 35 per 100. Berarti maksudnya adalah 0,35. 346 per mil. Berarti 346 per 1000. Berarti bentuk desimalnya adalah 0,346. Sekarang tinggal yang 12 per 28. Nah, ini 28 sih penyebutnya ini nggak bisa dibuat per 1000-an atau per 100-an atau per puluhan ya. Nah, berarti kita bisa membaginya, membagi si 12 dibagi 28. Hasilnya itu adalah 0,315. Nah, ini udah diubah ke desimal semua nih. Kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil. Desimal ya seperti angka biasa. Kalau semakin kecil angkanya ya itu juga semakin kecil. Nah, kalian juga perlu tahu di belakang angka 5 ini sebenarnya itu ada angka 0. Ya. Nih, di sini juga ada angka 0. Jadi sebenarnya sunnah untuk dituliskan. Oke, urutannya dari yang terkecil adalah yang pertama adalah si 0,33, terus yang kedua adalah si yang pertama itu si 12 per 28, yang kedua si 0,33, yang ketiga si 346 per mil, dan yang keempat atau yang paling besar adalah 35%. Gitu cara mengurutkan pecahan. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.